Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 dengan anggota Dinda Putri Wanisniti dengan NIM 2101031100124 dan teman saya Nurista Kurniani Spin AM dengan NIM 2101031100150 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar membaca, permulaan dan lanjutan, serta membaca sebagai keterampilan berbahasa. Oke, selanjutnya pengertian membaca permulaan. Membaca merupakan rangkaian proses berpikir yang termasuk di dalamnya menggabungkan beberapa latihan, misalnya memahami huruf dan kata serta menghubungkannya dengan suara dan implikasinya, sehingga pembaca juga dapat mencapai kesimpulan dari tujuan komposisi membaca tersebut. Sedangkan kata permulaan jika mengacu pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti yang utama, yang pertama atau yang paling dahulu. Juga pengertian menurut para ahli, salah satunya menurut Eni Zubaidah, menyatakan bahwa membaca permulaan atau membaca awal lebih menekankan pada pengenalan simbol atau tanda dan pengucapan lambang-lambang bunyi yang berupa huruf, kata, dan kalimat dalam bentuk sederhana. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca awal permulaan lebih diatur pada kemampuan pemahaman tingkat dasar, khususnya kemampuan untuk memahami huruf, misalnya pengucapan vokal dan konsonan, kemudian pada saat itu mengeja atau menggabungkannya. Kemudian, pengertian membaca lanjutan. Seperti yang dikemukakan Resmini dan Juanda, membaca lanjutan atau membaca untuk memahami ialah jenis membaca dengan tujuan utama untuk memahami substansi pesan yang terkandung dalam bacaan. Membaca lanjutan lebih menekankan pada pemahaman substansi, bukan pada cepat atau lambatnya bacaan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa membaca lanjutan merupakan kegiatan membaca yang merupakan lanjutan dari membaca permulaan, yang tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan huruf-huruf, tetapi juga menekankan kepada peserta didik agar mampu memahami bacaan dan dapat membuat kesimpulan dari apa yang mereka sudah baca. Selanjutnya ialah tujuan membaca permulaan, di mana secara rinci pembelajaran pengenalan membaca permulaan bertujuan sebagai berikut. Yang pertama ialah melatih dan mengembangkan kemampuan siswa untuk mengenal huruf-huruf. Yang kedua, melatih dan mengembangkan kemampuan siswa untuk mengubah tulisan menjadi bunyi bahasa. Yang ketiga, memupuk dan mengembangkan keterampilan siswa untuk memahami dan mengenalkan cara membaca dengan benar. Kemudian yang terakhir, melatih keterampilan siswa untuk memahami kata-kata yang dibaca, didengar, dan mengingatnya dengan baik. Yang terakhir ialah tujuan membaca lanjutan. Yang pertama, siswa mampu membaca bacaan dengan lancar dan dapat menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, siswa juga mampu membaca bacaan dengan lancar dan memahami isi dalam yang mereka baca. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami cerita, puisi, dan drama serta dapat memberikan kesan. Dan yang terakhir, siswa juga mampu membaca teks bacaan dan menyimpulkan isinya dengan kata-kata mereka sendiri. Tambahannya ialah siswa dapat mencari kata-kata yang sukar atau yang sulit dengan menggunakan kamus atau sumber-sumber yang lain, misalnya dari buku atau LKS atau buku paket. Kemudian tambahan selanjutnya ialah siswa mampu membaca teks bacaan secara cepat dan dapat mencatat gagasan-gagasan utama. Kemudian selanjutnya lagi, siswa mampu menyerap isi cerita, puisi, dan drama serta dapat memberikan tanggapan. Sekian dari saya, berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurista Kurniani Spin Al-Maulidia dengan NIM 2101031110150. Di sini akan mempresentasikan tentang beberapa metode dalam membaca lanjutan, yakni yang pertama metode baca layap atau skimming. Metode skimming merupakan keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk
mendapatkan hasil yang efisien. Kemudian yang kedua, metode baca tatap atau scanning. Metode ini digunakan untuk menemukan kata tertentu dalam kamus atau mencari nomor telepon. Kemudian yang ketiga, metode baca pilih atau selecting. Metode ini dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Kemudian yang keempat, metode baca lompat atau skipping. Metode ini dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya. Metode ini dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan, sehingga hanya membaca bacaan yang penting-penting saja. Kemudian tahapan-tahapan dalam membaca permulaan. Pada tahap dasar ini ditandai ketika anak mulai menguasai prasyarat membaca dan membedakan huruf dalam alfabet. Yang pertama yakni tahap fantasi atau magical stage, yaitu anak mulai belajar menggunakan buku, melihat dan membalik lembaran buku ataupun membawa buku kesukaannya. Kemudian tahap yang kedua yakni tahap pembentukan konsep diri atau self-concept stage, yakni anak mulai memandang dirinya sebagai pembaca, terlihat keterlibatan anak dalam kegiatan membaca itu sendiri. Kemudian berpura-pura membaca buku, memaknai gambar berdasarkan pengalaman yang diperoleh sebelumnya, dan menggunakan bahasa baku yang tidak sesuai dengan tulisan. Kemudian tahap yang ketiga yakni tahap membaca gambar atau breaking reading stage, yakni anak mulai tumbuh kesadaran akan tulisan dalam buku dan menemukan kata yang pernah ditemui sebelumnya. Contohnya seperti dapat mengungkapkan kata-kata yang bermakna, sudah mengenal kata-kata dan beberapa abjad. Kemudian tahap yang keempat yakni tahap pengenalan bacaan atau take of reader stage, yakni anak mulai menggunakan 3 sistem isyarat, antara lain grafoponik, sematik, dan sintaksis. Kemudian tahap yang kelima yakni tahap membaca lancar atau independent reader stage, yakni anak dapat membaca berbagai jenis buku secara bebas. Mengapa membaca termasuk sebagai keterampilan berbahasa? Pada dasarnya, keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Membaca merupakan keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat, dan penulisan. Membaca juga mampu meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai, karena saat kita membaca, otak akan mencerna dan mengolah informasi-informasi yang didapat saat membaca, yang kemudian informasi itu akan disimpan di dalam otak. Dan pada lain kesempatan, informasi tersebut akan dapat digunakan untuk menyampaikan suatu informasi melalui lisan maupun tulisan. Seperti dalam keterampilan-keterampilan mikro yang terkait dengan proses membaca yang wajib dimiliki oleh seorang pembicara, antara lain dapat memahami kosakata yang ada dalam bacaan, lalu dapat mengenal kelas kata gramatikal seperti kata benda, kata sifat, dan sebagainya, serta dapat mengkonstruksi dan menyimpulkan suatu bacaan dari tulisan yang dibaca. Pada dasarnya, hakikat dari membaca adalah suatu kegiatan yang rumit, yang mana melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek lain seperti kemampuan berpikir dan keterampilan alat indera pada manusia. Selain itu, membaca juga merupakan proses mengolah informasi yang dilakukan pembaca dengan menggunakan informasi dalam bacaan dan pengetahuan serta pengalaman yang telah dipunyai sebelumnya yang bersifat relevan dengan informasi tersebut. Pembelajaran membaca di kelas. Pembelajaran membaca permulaan di kelas rendah ini siswa lebih banyak dituntut untuk melafalkan lambang bunyi bahasa tulis daripada untuk memahami
dan menafsirkan dari sebuah isi bacaan. Guru dapat melakukan langkah-langkah berikut ini untuk mengajarkan pembelajaran permulaan di dalam kelas, yakni yang pertama, guru pertama-tama dapat membaca kalimat demi baris yang kemudian anak-anak disuruh mengulanginya. Guru juga bisa dengan memberikan sebuah media tambahan berupa gambar dalam bacaan agar menarik minat-minat anak-anak. Langkah yang kedua, yakni guru membacakan sebuah judul bacaan yang kemudian anak-anak disuruh melanjutkan membaca isi cerita selanjutnya dengan diberi aba-aba agar dapat menjaga kekompakan mereka. Kekompakan dalam membaca diperlukan gunanya untuk menyeragamkan ucapan dan untuk mengetahui sampai sejauh mana anak-anak dapat mengikuti bacaan yang dibacanya. Pembelajaran membaca lanjutan di kelas tinggi, yakni yang pertama, guru dapat mengemukakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian membacakan judul teks yang dilanjut dengan sesi tanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul bacaan tersebut. Hal ini ditujukan untuk membangkitkan pengalaman dan pengetahuan siswa serta mengemukakan hal-hal pokok yang perlu dipahami siswa dalam membaca. Kemudian cara yang kedua, guru meminta siswa membaca dalam hati yang kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab tentang isi dari bacaan yang sudah dibaca tadi. Dan yang ketiga, guru dapat memberikan tugas latihan yang ditujukan untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa sejalan dengan kegiatan membaca yang telah dilakukannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.